Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Jika asma Allah diucapkan sekali saja dengan lisan, itu disebut zikir lisan. Namun jika nama Allah diingat dengan hati, itulah zikir hati atau zikir sir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, berzikirlah kepada Allah dengan zikir kamilan." Abu Dzar bertanya, "Apa itu kamilan?" Sabda Rasul, "Khafi atau di dalam hati." Tahap pertama zikir adalah zikir lisan, kemudian zikir qalbu yang cenderung diupayakan dan dipaksakan. Selanjutnya zikir qalbu yang berlangsung secara lugas tanpa perlu dipaksakan. Serta yang terakhir adalah ketika Allah sudah berkuasa di dalam kalbu, disertai sirnanya zikir itu sendiri. Inilah rahasia dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siapa ingin bersenang-senang di taman surga, perbanyaklah mengingat Allah." Tanda bahwa sebuah zikir sampai kepada sir atau nurani yang terdalam yang menjadi tempat cahaya penyaksian adalah ketika pelaku zikir dan objek zikirnya lenyap tersembunyi. Zikir sir terwujud ketika seseorang telah terliputi dan tenggelam di dalamnya. Tandanya, apabila engkau meninggalkan zikir tersebut, ia tak akan meninggalkanmu. Zikir tersebut terbang masuk ke dalam dirimu untuk menyadarkanmu dari kondisi tidak sadar kepada kondisi hudur atau hadirnya qalbu. Salah satu tandanya, zikir itu akan menarik kepalamu dari seluruh bagian tubuhmu, sehingga seolah-olah tertarik oleh rantai. Indikasinya zikir tersebut tak pernah padam dan cahayanya tak pernah redup. Namun engkau menyaksikan cahayanya selalu naik turun, sementara api yang ada di sekitarmu senantiasa bersih menyala. Zikir yang masuk ke dalam sir terwujud di dalam bentuk diamnya si pelaku zikir, seolah-olah lisannya tertusuk jarum atau semua wajahnya adalah lisan yang sedang berzikir dengan cahayanya. Ketahuilah, setiap zikir yang disadari oleh kalbumu didengar oleh para malaikat penjaga, sebab perasaan mereka beserta perasaanmu di dalamnya ada sir sampai saat zikirmu sudah goib dari perasaanmu sendiri. Karena engkau sudah sirna bersama Tuhan, zikirmu juga goib dari perasaan mereka. Kesimpulannya, berzikir dengan ungkapan kata-kata tanpa rasa hudur atau kehadiran hati disebut zikir lisan. Berzikir dengan merasakan kehadiran qalbu bersama Allah disebut zikir qalbu. Sementara berzikir tanpa menyadari kehadiran segala sesuatu selain Allah disebut zikir sir. Itu yang disebut zikir khafiyun khafi. Firman Allah, "Dan berzikirlah kepada Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan dirimu dan rasa takut dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai." Rezeki lahiriah terwujud dengan gerakan badan, rezeki batiniah terwujud dengan gerakan qalbu. Rezeki sir terwujud dengan diam, sementara rezeki akal terwujud dengan fana dari diam, sehingga seorang hamba tinggal dengan tenang untuk Allah dan bersama Allah. Nutrisi dan makanan bukanlah konsumsi rohani, melainkan konsumsi badan. Adapun yang menjadi konsumsi rohani dan qalbu dalam mengingat Allah, Zat yang Maha mengetahui segala yang gaib. Saudaraku, bila engkau berzikir dengan lisan, pada saat yang sama semua benda mati akan berzikir bersamamu. Bila engkau berzikir dengan qalbu, pada saat yang sama alam beserta isinya ikut berzikir bersama qalbumu.
Bila engkau berzikir dengan nafsumu, pada saat yang sama seluruh langit beserta isinya juga turut berzikir bersamamu. Bila engkau berzikir dengan ruh, pada saat yang sama singgasana Allah beserta seluruh isinya ikut berzikir bersamamu. Bila engkau berzikir dengan akalmu, para malaikat membawa arsy dan ruh orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah juga ikut berzikir bersamamu. Bila engkau berzikir dengan sirmu, arsy beserta seluruh isinya turut berzikir hingga zikir tersebut bersambung dengan zatnya. Imam Al-Baqir dan Imam As-Shadiq radhiyallahu anhu berkata, para malaikat tidak mencatat amal soleh seseorang kecuali apa-apa yang didengarnya. Maka ketika Allah berfirman, berzikirlah kepada Tuhanmu di dalam hatimu, tidak ada seorang pun yang tahu seberapa besar pahala zikir di dalam hati dari seorang hambanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Di dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikir diam atau zikir khafi 7 kali lebih utama daripada zikir yang terdengar oleh para malaikat pencatat amal. Bila sang hamba mampu melenggangkan zikir khafi serta meyakini bahwa semua alam lahir dan alam batin merupakan pengejawantahan daripada nama-namanya, maka ia akan merasakan kehadirannya di semua tempat dan merasakan pengawasannya dan jutaan nikmat-nikmatnya. Perasaan akan kehadirannya ini akan mencegah sang hamba daripada berbuat dosa dan maksiat. Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu di dalam doanya, Ilahi, ilhamkanlah kepada kami zikir kepadamu di kesendirian maupun di keramaian, di malam hari maupun di siang hari, secara terang-terangan maupun secara rahasia, di saat gembira maupun di saat kesusahan. Jadikanlah hati kami menjadi senang dengan berzikir al-khafi. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.